Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahabat Education. Di video ini kita masih membahas soal simulasi tes kompetensi akademik mata pelajaran matematika umum resmi dari Pusmendik Kemendikbud untuk tingkat SMA, MA, SMK, dan MAK tahun 2025. Nah, di part ini kita lanjut ke soal nomor 8, 9, dan 10. Simak sampai akhir karena pembahasan ini bisa jadi kunci sukses sahabat di ujian nantinya. Kemudian bagi sahabat-sahabat yang baru menemukan channel ini, yuk subscribe dulu ya channel Sahabat Education, channel pendidikan yang pastinya bermanfaat. Oke sahabat semuanya, soal nomor 8. Tagihan listrik bulanan di sebuah apartemen dihitung berdasarkan jumlah energi listrik. Nah, energi listrik ini dalam kilowatt jam yang digunakan. Apartemen tersebut masih menggunakan meteran listrik yang berbeda dari penggunaan token. Biaya tagihan listrik dihitung dengan rumus Fx sama dengan 1350X ditambah 25.000. Keterangannya di sini, Fx adalah total tagihan listrik, ini dalam rupiah. Kemudian X, jumlah pemakaian energi listrik, ini dalam kilowatt jam. Andi merupakan salah satu penghuni apartemen tersebut yang menerima tagihan pembayaran listrik seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, ini dia gambar dari tagihan listrik Andi ya, yaitu sebesar 160.000. Dia menyadari bahwa penggunaan listrik sebulan terakhir lebih dari penggunaan listrik biasanya. Berdasarkan informasi tersebut, biasanya berapa besar penggunaan listrik di apartemen Andi? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Oke, ini opsinya. Nah, jadi biaya tagihan listrik itu dihitung dengan rumus. Nah, kita tulis di sini rumusnya Fx itu sama dengan 1350X. Ini ditambah 25.000. Ya kan? Nah, katanya di sini total tagihannya itu adalah 160.000. Nah, jadi di sini kita mencari X-nya. Kita mencari jumlah pemakaian energi listrik di apartemen Andi ini. Nah, biayanya sudah diketahui di sini nih. Biayanya adalah 160.000. 160.000. Ini sama dengan 1350X ini ditambah 25.000. Nah, ini kita kurangkan ya. Kita pindahkan 25.000 ini ke sisi kiri. Berarti jadi negatif ya. Artinya sini jadi 160.000. Kita kurangkan dengan 25.000. Ini sama dengan 1350X. 160.000 dikurang 25.000, kita dapat di sini 135.000. Nah, ini sama dengan 1350X. Maka X-nya kita dapat 135.000, ini kita bagi dengan 1350. Maka kita dapat di sini 100. Nah, kilowatt jam. Nah, gitu ya. Nah, ini dia pemakaian si bulan terakhir itu adalah 100 kilowatt jam. Nah, katanya di sini dia menyadari bahwa penggunaan listrik sebulan terakhir lebih dari penggunaan listrik biasanya. Artinya apa ini? Artinya X ini, nah X ini yang 100 kilowatt ini besar dari penggunaan biasanya. Penggunaan
biasanya. Nah, sedangkan di sini yang ditanyanya, biasanya berapa besar pengguna listrik di apartemen Andi? Jadi yang tanya ini nih, otomatis penggunaan biasanya itu lebih kecil dari ini ya kan, lebih kecil dari 100 kilowatt jam. Nah, kalau kita lihat opsinya di sini, yang lebih kecil dari 100 itu adalah option A dan option B. Nah, maka bisa dapat kita simpulkan di sini, jawabannya itu adalah 85 kilowatt jam dan 90 kilowatt jam. Jadi opsinya adalah A dan B. Oke, bisa ya sahabat semuanya. Kita lanjut soal nomor 9. Oke sahabat, kita lanjut soal nomor 9. Pak Andi akan mempresentasikan desain gedung berukuran 60 cm kali 60 cm menggunakan proyektor ke layar berukuran 2,4 meter dikali 1,8 meter yang dipasang di depan ruang rapat orientasi horizontal. Nah, ini dia. Di sini katanya proyektornya berukuran panjangnya 2,4 meter dan lebarnya, oke, sini kita bikin lebarnya ini. Lebarnya 1,8 meter. Nah, ini. Oke. Kemudian di sini proyektor menghasilkan pembesaran proporsional tergantung jaraknya dari layar. Pandi menempatkan proyektor dengan jarak yang menghasilkan skala pembesaran seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, pembesarannya di sini nih, skala pembesarannya itu 0,6 dikali jarak. Bagaimanakah tampilan desain gedung di layar? Tentukan benar atau salah pada setiap pernyataan berikut yang terkait dengan tampilan desain gedung di layar. Oke, di sini kita punya yang namanya ukuran asli ya, dan di sini kita punya di sini ukuran proyeksi. Nah, dan di sini ada skala. Nah, skala ini dihitung eh, dari 0,6 dikali jarak. Jaraknya di sini 3 meter. Berarti skalanya 0,6 kita kali dengan 3. Maka di sini skalanya adalah 1,8. Nah, gitu ya. Nah, pernyataan pertamanya di sini, perbandingan ukuran tampilan desain di layar adalah, oke, di yang ini ya. Ukuran aslinya di sini 60 kali 60. Sebenarnya di sini sudah bisa terjawab nih. Kalau dia ukuran aslinya 1:1, ini kan 60 kali 60, berarti 1:1 ya kan. Otomatis di sini perbandingan ukuran desain di layar, maka di layar itu juga nanti 1:1 ya kan. Walaupun nanti kita belum tahu nih berapa hasilnya di sini, tapi kalau ditanya perbandingan, ini pasti dia 1:1 karena 60 banding 60 juga 1:1 ya kan. Berarti bisa kita simpulkan di sini pernyataan yang pertama ini adalah benar. Nah, oke. Pernyataan kedua lagi. Ukuran panjang dan lebar tampilan desain pada layar adalah lebih dari 1 meter. Nah, ini baru kita cek nih. Kita tahu bahwasannya rumus dari skala ya kan, rumus dari skala itu sama dengan jarak peta ya kan, kita banding dengan jarak sebenarnya. Nah, gitu ya. Nah, dan untuk kasus ini kita anggap saja di sini jarak peta ini kita rubah jadi jarak proyeksi ya, gitu ya. Jarak pada proyeksi per jarak pada sebenarnya, jarak sebenarnya. Ini dia rumus dari skala itu. Nah, oke. Di sini kita sudah dapat skala dan juga ukuran sebenarnya di sini. Nah, berarti kalau kita mencari di sini panjang pada proyeksi, misalnya di sini warna hitam deh, Hani. Panjang pada proyeksi, kita bikin aja PP, maka di sini sama dengan skala kita kali dia ya kan dengan jarak sebenarnya. Berarti di sini panjang sebenarnya, panjang aslinya. Maka di sini kita dapat 1,8 kita kali dengan panjang sebenarnya. Panjang sebenarnya di sini adalah 60 cm. Berarti kita kali di sini dengan 60 cm. Berarti ini sama dengan 18 kali 6. Ya kan? Ini sama saja nanti 18 kali 6 ya.
Karena koma di sini, ini nolnya di sini. Berarti 18 kali 6 itu adalah 108 cm. Nah, gitu ya. Nah, berarti di sini eh, panjang pada proyeksinya itu adalah kalau kita jadikan ke meter, ini kita bagi 100 berarti 1,08 meter. Nah, karena di sini lebar sebenarnya juga 60, otomatis lebar pada proyeksi juga sama dengan panjang pada proyeksi itu 1,08. Nah, itu makanya di sini di pernyataan pertama, perbandingan ukuran tampilan desain di layar adalah 1,1. Nah, sama ya kan? 1,8 banding dengan 1,8 juga 1 banding 1 dan jadinya. Nah, sekarang kita lihat pernyataan kedua ini. Ukuran panjang dan lebar tampilan desain pada layar adalah lebih dari 1. Benar nggak? Nah, benar ya. Ini lebih dari 1 ya, 1,08 ini. Lebarnya juga 1,08. Berarti pernyataan dua ini juga benar. Oke. Sekarang kita lihat pernyataan ketiga. Terdapat bagian gambar asli desain yang terpotong dalam tampilan pada layar. Nah, ini tadi panjangnya itu adalah 1,08. Sedangkan ini panjang layarnya adalah 2,4. Otomatis gambarnya tidak akan terpotong ya kan. Kemudian lebarnya juga, lebar gambar gedungnya ini adalah 1,08 juga. Betul ya. Nah, sedangkan lebar layar ini 1,8. Nah, otomatis dia juga tidak akan terpotong. Nah, sementara di sini di pernyataan 3 ini dibilangnya ada yang terpotong katanya. Terpotong. Terdapat bagian gambar hasil desain yang terpotong dalam tampilan pada layar. Sementara di sini dia tidak ada yang terpotong. Berarti ini pernyataan salah. Oke, paham ya? Nah, oke, kita lanjut soal yang 10. Oke, sahabat semuanya, kita lanjut soal 10, soal yang terakhir ya. Lucky adalah panitia bazar di sekolahnya. Dia mendapat tugas dari ketua pelaksana untuk membuat kupon. Dia ingin di setiap kupon memiliki kode akses yang unik. Kode akses kupon bazar ini memiliki 5 karakter dengan format sebagai berikut. Nah, ini dia formatnya AXBYC, ya kan? Dengan A, B, C menyatakan huruf dan X, Y menyatakan angka. Tidak boleh, nah ini tidak boleh ada angka dan huruf yang berulang. Nah, ini tidak boleh berulang ya. Berapakah banyak kode akses berbeda yang dapat dibuat? Oke, berarti di sini bagusnya kita bikin kotak 5 ya. Nah, bikin di sini kotak 5. Ini 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, di sini ada bagian huruf A, B, C. Berarti di sini A, ini B, ini C. Ini untuk bagian huruf. Kemudian ada bagian untuk angka yaitu X dan Y. Oke. Katanya di sini dia tidak boleh berulang. Nah, kalau bagian huruf ini huruf kita tahu nih dari A sampai Z ya, itu banyaknya adalah 26 ya kan. Nah, berarti untuk pilihan pertamanya pasti di sini 26 ya kan? 26. Nah, pilihan keduanya karena dia tidak boleh berulang, maka di sini kita terambil satu misalnya, maka di sini sisanya 25 ya kan? Sisanya 25. Begitu juga nanti yang C ini sisanya 24. Nah, paham ya? Nah, karena dia tidak boleh berulang. Misalnya di sini terambil huruf A. Maka di sini huruf A nggak boleh kita pakai. Ya kan? Berarti tinggal 25 huruf ya kan? Misalnya di sini terambil huruf B. Maka tinggal 24 untuk pilihan C di sini kan. Pilihan bagian yang di sini terakhir ini. Gitu ya. Nah, kemudian untuk yang angka. Nah, angka. Angka itu nanti, bagusnya kita bikin warna biru lah ya. Ya, sama dengan yang di sininya. Angka. Untuk angka itu dari 0 sampai 9. Ini banyaknya itu adalah 10 ya kan, 10 angka.
Nah, begitu juga berarti ini pilihan untuk yang bagian X ini, itu ada 10 dia. Ada 10. Nah, ya kan? Maka di sini dia berkurang satu karena misalnya kita ambil di sini angkanya angka satu, maka angka satu di sini nggak boleh lagi karena dia tidak boleh berulang ya. Maka pilihannya tinggal 9. Nah, kemudian ini semua kita kalikan. Nah, jadi ini kali 26 kali 10 kali 25 kali 9 kemudian kali 24. Dan kalau kita kalikan nanti ini hasilnya adalah option C ya. Nah, boleh nih sahabat-sahabat semuanya cek nih benar nggak nanti hasil perkalian ini adalah option C yaitu 1.404.000. Nah, gitu ya. Nah, oke, bisa ya. Nah, ini cukup mudah ya. Ini eh mudah lah gitu ya. Cuma ini ngali-ngalinya aja nanti yang mungkin agak lama ya. Tapi nggak terlalu lama juga sih ya. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini dan untuk video pembahasan soal-soal lainnya akan kita lanjutkan di video berikutnya. Oke, bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe channel ini, mohon tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan apabila sahabat semuanya menyukai video ini, tekan tombol like dan share ke teman-teman sahabat semuanya. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Oke, saya tutup. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.